Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryono SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan mengikuti ujian kinerja melakukan praktik pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sehat? Baik? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siapa mulai? Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran tentang organ gerak hewan dan manusia. Siap untuk melaksanakan pembelajaran? Siap. Ya, terima kasih. Namun sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa untuk pembiasaan pembacaan teks Pancasila dan menghafalkan suratan-suratan pendek kita laksanakan, yang juga akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk dipimpin dalam pelaksanaan kebiasaan pembacaan teks Pancasila dan doa. Pancasila. Terima kasih buat Nanda dan anakku semua. Tentunya pembiasaan itu harus kita laksanakan setiap hari agar rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara itu selalu ada, dan hafalan surat-surat pendek itu membantu kita menghafalkan surat-surat pendek dalam Al-Quran. Selanjutnya, sebelum Pak Guru mulai pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru absen dulu, ya. Ya, Pak Guru absen. Dari nomor absen 1 Ahmad Syarif Hidayat. Nah, Anifah Arianti, Akilah Nurwenda Putri, Asmi Inaratul Husna, Cahya Marsiania. Alhamdulillah semuanya hadir, ya. Ya, terima kasih. Kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, Pak Guru akan memeriksa kesiapan kelas dan kebersihan kelas. Kemarin tentunya dalam setiap hari Pak Guru sudah membagikan tugas piket, ya. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kelas kita kelihatan bersih. Nah, itu sangat penting buat kita, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Makanya setiap hari kita jangan lupa membersihkan kelas kita sendiri, begitu. Makanya tugas kelompok, tugas piket itu dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Baiklah anak-anakku semuanya,
Tadi pembiasaan tentang penghafalan teks Pancasila, pembacaan surat-surat pendek sudah. Kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila yang berkaitan kemarin tanggal 1 Oktober itu, ya, adalah hari apa kemarin tanggal 1 Oktober? Kesaktian Pancasila. Kemarin hari Senin kita melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Ya, semuanya berdiri ya. Untuk itu kita berdiri menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Kita hitung mulai. 1, 2, 3. Dan ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tentunya dalam kita menyanyikan lagu nasional, baik itu lagu Indonesia Raya, lagu nasional yang lain, itu memupuk rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara. Nah, itu membuktikan bahwa kita itu mempunyai rasa cinta tanah air. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru sudah membuat video, ya, membuat video. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Guru akan menayangkan sebuah video gerak pada hewan. Nanti diamati, ya, diamati video tersebut. Dan ini gambar apa anak-anak? Ikan, ya. Ikan di mana itu? Di air. Bisa di akuarium, bisa di kolam ya. Kalau ke video itu bisa di akuarium. Ini ikan hias. Banyak macam-macam ikan. Yang kalian lihat apa? Bagaimana ikan tersebut? Nah, bergerak. Ikan itu bergerak dengan sirip atau dengan ekor. Nah, susunan dari alat gerak itu, kalau pada hewan dan manusia itu ada tulang dan otot. Nah, ikan selalu bergerak. Terus ini apa? Burung. Burung bergerak dengan apa? Sayap. Burung apakah punya tulang? Punya, ya, punya tulang. Tadi kalian sudah melihat dan juga mengamati sebuah video tentang gerak hewan dan manusia. Yang tadi Pak Guru tampilkan itu tentang hewan, ya kan? Tadi sudah melihat bahwasanya gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua jenis, ya kan? Pertama tulang dan otot. Masing-masing hewan tadi ikan itu bergerak atau berpindah tempat dengan menggunakan ekor dan sirip. Hewan darat seperti harimau, kambing, ya kan? Tadi digambar itu juga mempunyai kerangka dan juga mempunyai otot. Untuk berpindah tempat, kambing itu menggunakan apa? Kaki, ya, kaki.
Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi Pak Guru sudah menampilkan tentang gambar atau video hewan. Nah, sekarang Pak Guru mempunyai sebuah bacaan, ya, sebuah bacaan tentang organ gerak manusia dan hewan. Kelihatan? Ya, kita baca dulu, ya. Kita baca dulu. Apa ada yang mau maju? Oh ya, Adi, mau maju? Silakan. Dibaca oleh Adi. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak secara umum. Gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian. Cukup Adi, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Tadi Adi sudah membacakan atau ada lagi yang membacakan? Ya, ini organ gerak manusia dan hewan. Tadi sudah dibacakan Adi, semuanya juga sudah membaca. Yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya, itu tentang organ gerak manusia dan hewan. Yang dalam hal ini karena tematik pembelajaran tematik itu akan Pak Guru mewalasikan dengan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang ide pokok, ya, tentang ide pokok. Ide pokok dalam paragraf. Pembelajaran yang akan kita tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan pagi hari ini, pertama, melalui pengamatan gambar atau video tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menelaah fungsi alat gerak pada manusia. Seperti itu. Paham ya anak-anakku ya? Ya. Coba sebelum kita mulai pembelajaran, kita semangat dulu. Ya, es briefing semuanya tepuk semangat. Ya, sudah cukup. Silakan duduk kembali. Ya, kita lanjutkan. Alur pembelajaran pada pagi hari ini nanti kita akan mengetahui apa itu ide pokok, ya, apa itu fungsi ide pokok dan bagaimana cara menentukan ide pokok. Sebelum pembelajaran Pak Guru lanjutkan, Pak Guru bagi dulu LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja itu nanti kalian gunakan untuk pembelajaran yang akan kita laksanakan. Itu ada 3 tugas. Tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga. Sebelum kita ke pembelajaran berikutnya, Pak Guru tampilkan dulu slide apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok dalam satu paragraf. Dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide pokok. Bagaimana cara menentukan ide pokok? Secara garis besar ada 2, yaitu pertama, paragraf yang memiliki kalimat utama. Cara menentukannya ide pokok pada paragraf yang memiliki kalimat utama sangatlah mudah, yaitu dengan mengambil isi kalimat utama itu sendiri. Yang kedua, letak kalimat utama.
di mana kalimat utama itu terletak di awal, tengah, dan akhir. Disitulah terletak pula ide pokok. Yang ketiga, memberikan pertanyaan tentang isi paragraf. Artinya ide pokok itu bisa terletak di depan, di tengah, dan di akhir paragraf. Ya. Kalimat utama itu kalimat pokok yang menjelaskan dari beberapa kalimat yang ada di satu paragraf. Begitu, ya? Paham, ya? Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, paham semuanya? Ya. Jadi itu, ya. Ya, semuanya masuk ke aplikasi A11 untuk kita melihat materi kaitannya dengan augmented reality (AR) tentang ide pokok. Sudah? Kemarin kan sudah diinstal kan? Pak Guru sudah mengumumkan di grup untuk diinstal. Sekarang gunakan AR yang sebelah, Nah, ya. Diangkat, besarin. Oh, ada muncul kan? Terus geser ke pick. Nah, besar ya. Terus geser lagi, geser. Nah. Sudah? Ini kelompok sini sudah? Bisa? Oh, lagi blising. Ini lihat di. Selanjutnya ciri-ciri pokok. Ciri-ciri dari ide pokok. Pertama, fungsi ide pokok adalah memberi penjelasan dari inti suatu bacaan paragraf sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut. Kedua, adapun ciri-ciri dari ide pokok itu antara lain memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkan. Yang ketiga, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itu fungsi dan ciri-ciri dari ide pokok. Nah, ini nanti yang akan kalian diskusikan. Nah, ya. Kita ke LKPD pertama. Tugas pertama. Semuanya sudah dibagi ya LKPD-nya. Apa ada yang masih kurang? Ini ada contoh paragraf pertama yang tadi Adi baca tentang organ gerak hewan dan manusia. Tadi untuk organ gerak hewan pada manusia ada berapa paragraf? Ada berapa paragraf? 5. Ada 5 paragraf. Nah, masing-masing paragraf itu mempunyai satu buah ide pokok. Untuk paragraf pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ya kan? Secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuh. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kalimat utama, kalimat yang menjelaskan dari seluruh kalimat yang ada di paragraf itu yang mana? Yang salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak seperti ini nih. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak.
Kalimat pengembangnya secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ini untuk paragraf pertama. Nah, selanjutnya di LKPD sudah Pak Guru buat, ya kan? Di situ sudah ada. Tinggal kalian sekarang mencoba untuk mencari di paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan dituliskan di lembar kerja peserta didik. Siap? Ya, siap. Terima kasih Pak Guru. Tayangan lagi. Bentar. Nah, akan gerak. Paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ya, sudah ya? Sudah? Ya, terima kasih yang sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Anak-anakku semuanya, untuk selanjutnya kita nanti akan berdiskusi, dan sebelum kita berdiskusi Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Tempat duduknya sudah Pak Guru atur seperti ini. Untuk kelompok 1 sebelah, nah Pak Mbak Cahya kelompok 1. Bisa kalian lihat di layar itu adalah ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Pertama, pengertian ide pokok bacaan. Kedua, fungsi ide pokok bacaan. Yang ketiga, cara menentukan ide pokok. Sekarang tugas kalian itu mendiskusikan dari 3 pertanyaan itu. Siap ya? Ditulis di lembar kerja kedua, tugas ketiga. Ya ya? Begitu, didiskusikan. Silakan. Apa yang pengertian apa? Pengertian ide pokok. Ide pokok itu apa dalam bacaan? Terus yang kedua, fungsi ide pokok bacaan, fungsinya itu apa? Terus yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan bagaimana? Ya, silakan diskusikan masing-masing kelompok. Ya, Pak Guru beri kesempatan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan. Perwakilan 1 orang untuk bisa maju ke depan sini. Siapa kelompok 1? Saya. Silakan saya. Yang lainnya mendengarkan. Ya, yang lainnya mendengarkan. Itu diambil, ya, dibacakan. Kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok yang lain nanti mendengarkan, dan apabila nanti akan menanggapi, silakan menanggapi. Silakan saya yang kelas. Pengertian ide pokok bacaan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang paragraf. Fungsi ide pokok bacaan memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan paragraf sehingga pembacaan dapat dengan mudah memahami paragraf. 3 cara menentukan ide pokok bacaan. 1. Paragraf yang memiliki kalimat utama. 2. Letak kalimat utama. 3. Memberikan pernyataan tentang isi paragraf. Ya, terima kasih. Ya, tadi sudah dibacakan hasil dari kelompok 1. Pak Guru minta masukan dari beberapa kelompok 2, 3, dan 4 berkaitan dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 yang diwakili oleh Cahya.
Oh, kelompok 4 kurang keras dalam membacakan hasil ya. Terus kelompok ada yang lain, kelompok 2 bisa memberi tanggapan apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Secara umum apa yang disampaikan oleh kelompok 1 sudah betul? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 2. Akan diwakili siapa? Kelompok 2. Silakan maju. Ya, ini akan mewakili kelompok 2 membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Kelompok yang lain nanti juga sama, mempunyai kesempatan untuk memberi tanggapan dan juga masukan dari kelompok 2. Silakan dibacakan ini. Suaranya keras. Ide pokok adalah ide gagasan yang menjadi pokok mengembangkan paragraf. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari isi suatu bacaan atau paragraf sehingga membaca dapat memahami paragraf tersebut. Satu paragraf yang memiliki kalimat utama, 2 lebih kalimat utama, 3 memberikan pertanyaan tentang isi paragraf. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi mereka tentang pengertian ide pokok bacaan, fungsi ide pokok, dan juga cara menentukan ide pokok. Ada ada masukan atau ada tanggapan dari kelompok lain? Kalau iya, ngacung. Ayo. Ya, ada kelompok lainnya ada mau menanggapi? Kelompok 2, bagaimana tanggapannya? Sudah sesuai. Kelompok 4 menanggapi? Ya. Sudah sesuai dengan apa yang menjadi pengertian ide pokok. Ya. Kelompok 4, kelompok 1 menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Nah, untuk pengertian ide pokok tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah betul? Sudah. Fungsi ide pokok bacaan sudah sesuai. Terus untuk cara menentukan ide pokok sudah tepat atau belum menurut kelompok 1? Belum. Terus menurut kelompok 1 yang betul bagaimana? Yang keras membacakan pertama Paragraf yang memiliki kalimat utama, letak kalimat utama, memberikan pertanyaan tentang isi paragraf. Oh ya, itu ya. Jadi kelompok 2 itu masih kurang sempurna dalam cara menentukan ide pokok bacaan. Ternyata kelompok 1 lebih teliti dalam menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya. Terima kasih untuk kelompok 2, silakan duduk kembali. Terima kasih. Dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan, dan dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan setiap kelompok juga sudah memberi masukan terhadap kelompok yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya, terlebih dahulu kita akan ice breathing dulu. Semuanya berdiri. Pak Guru minta semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri. Ya, tepuk semangat. Sekarang Pak Guru lanjutkan, ya. Kalian nanti menunjuk apa yang Pak Guru ucapkan, ya. Contoh, Pak Guru menunjuk kepala, pundak,
lutut, kaki, ya. Tapi nanti sesuai apa yang Pak Guru sampaikan, ya kan? Yuk. Yuk, kita mulai. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ini apa ini? Masa pundak? Ini apa? Lutut. Terus? Ya, terima kasih tepuk tangan semuanya. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku semuanya. Tadi kita sudah berdiskusi, sudah bertanya jawab, sudah menanya dan sebagainya. Sekarang kita akan membuat sebuah hasil produk. Ya. Ya, terima kasih. Tadi kita sudah berdiskusi tentang fungsi ide pokok, pengertian ide pokok, dan juga cara menentukan ide pokok. Selanjutnya, kita akan melaksanakan sebuah pembuatan proyek, ya. Apa pembuatan apa? Proyek, ya. Pembuatan proyek, ya. Produk yang nanti akan kita beri namanya seperti ini. Membuat proyek media Kipo. Nah, media Kipo, ya. Kembangkan ide pokok paragraf. Itu langkah-langkahnya sudah seperti ini. Itu. Nah, untuk pembuatan proyek ini tadi kalian sudah membuat atau mengembangkan sebuah paragraf yang diambil dari ide pokok, ya. Ide pokok, terus kalimat pengembang, terus paragraf, ya kan? Begitu. Nah, nanti Pak Guru bagi medianya. Pak Guru bagi medianya. Silakan dibuka. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil pembuatan produknya, yaitu produk media K-pop. Kembangkan ide pokok menjadi paragraf. Dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Yuk, yang lainnya memperhatikan. Kelompok 1 akan presentasi. Yuk. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Ayo. Kelompok 3, silakan maju. Terima kasih anak-anak semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menyelesaikan hasil karya dan sudah mempresentasikannya di hadapan teman-temanmu. Mudah-mudahan dengan media tersebut nanti kalian itu tambah mengerti apa yang disebut dengan ide pokok dan bagaimana ciri-cirinya dan cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf, serta
mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang baik. Begitu. Terima kasih sebelumnya, dan selanjutnya ya Pak Guru bagi lembar evaluasinya. Untuk medianya dikumpulkan di depan sini sebagai hasil karya. Perwakilan saja yang mengumpulkan. Silakan yang sudah mendapatkan lembar evaluasi dikerjakan ya. Dikerjakan, Pak Guru beri waktu 5 menit untuk menyelesaikan 5 nomor. Sudah selesai? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan Pak Guru sampaikan beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada kesempatan pagi siang hari ini. Pertama, tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian ide pokok, ciri-ciri ide pokok, dan cara pengembangan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini, tadi kita sudah menyelesaikan lembar kerja pasca didik. Dari tugas pertama, kedua, sampai ketiga, dilanjutkan membuat proyek dengan membuat media K-pop. Nah, dari lembar kerja yang sudah kalian kerjakan tadi, dari 20 anak yang mendapatkan nilai 100, itu ada 8 orang yang Pak Guru panggil untuk bisa maju ke depan. Adi, yang satu lagi, Nafisa, silakan. Ini buat penghargaan yang mendapatkan nilai terbaik ya. Pak Guru kasih hadiah dua-dua. Yang lainnya nanti tetap kebagian. Nah, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu daerah ya, nasionalisme, menanamkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Selanjutnya, apa yang tadi kita pelajari ya, itu menjadi bentuk keseriusan kita dalam belajar. Tentunya ingat, perlu diingatkan, walaupun di sekolah kita sudah melaksanakan pembelajaran, tapi ingat, di rumah kita juga, kalian juga masih mempunyai kewajiban untuk belajar. Mungkin itu yang Pak Guru bisa sampaikan. Selanjutnya, untuk mengakhiri proses pembelajaran pada pagi siang hari ini, kita tutup bersama dengan berdoa. Anda selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.